Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali pagi ini kita boleh kembali berjumpa sekalipun lewat online. Apapun keadaan hari-hari ini, mari kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita seakan-akan terkurung di rumah, tidak bisa kemana-mana oleh karena himbauan untuk stay at home. Seperti di Instagram saya minggu lalu saya katakan we are not stuck, tetapi we are safe at home. Jadi jangan merasa bahwa saat ini kita sedang stuck di rumah, kita sedang dipenjarakan di rumah, dan kita sedang tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita melihatnya dari segi positif, bahwa dengan berdiam di rumah itu justru demi kebaikan kita bersama, kita akan safe at home Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini, kita cuma bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi hari-hari ini. Dan satu hal di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan satu yang paling penting, yaitu kita tidak boleh kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Apapun bagaimanapun keadaannya, sebab pengharapan itu penting di atas segala-galanya. Lewat pengharapan itu kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia di dalam kondisi apapun yang setengah terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema saya pada pagi hari ini adalah Hope Wins, ya. Harapan itu akan selalu berkemenangan, sebab lewat harapan Bapak Ibu Saudara, kita mampu menjalani kehidupan ini seberapapun buruk kondisi kita saat ini. Tetapi kita percaya ketika kita memiliki pengharapan, maka kita mampu untuk bertahan. Dan bukan cuma mampu bertahan, tapi kita mampu untuk melewati semua kondisi apapun yang ada pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam renungan singkat kali ini saya mau mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita mau memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang sangat amat baik, Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, di dalam keadaan yang baik, terlebih lagi di dalam keadaan yang kelihatannya kurang baik, Engkau selalu ada bagi kami di segala musim dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Apapun dan bagaimanapun kami ada saat ini, kami percaya semua itu adalah keputusan-Mu, semua itu adalah ketentuan yang daripada-Mu. Dan kami tahu satu hal, apapun yang Kau putuskan, apapun yang Kau tetapkan atas hidup kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk menghadapinya sendirian. Dan sementara itu, mampukan kami untuk mempercayai kondisi keadaan apapun yang ada pada kami saat ini, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, karena pengharapan itu selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, lewat pengharapan itu kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, satu hal yang harus kita lakukan yaitu bersyukur selalu kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini juga saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersyukur karena kita boleh mengenal cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dengan cinta kasih, dengan kekuatan dan kesetiaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur mengenal-Mu Bapa
yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita patut bersyukur. Karena kita mempunyai Bapa yang penuh kasih, yang selalu tidak pernah berhenti berkarya atas hidup setiap kita, di setiap jalan-jalan hidup kita. Dialah hati kita penuh diluapi dengan rasa syukur dan terima kasih, karena Dialah sumber pertolongan kita. Dia sumber pengharapan bagi setiap kita di dalam keadaan apapun, di dalam kondisi bagaimanapun. Sebab Tuhan selalu mempunyai jalan keluar atas setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Dia mempedulikan kita lebih dari siapapun dalam hidup ini, dan kebaikan yang melingkupi hidup kita. Itu sebabnya beban seberat apa yang tengah kita hadapi hari ini, beban seberat apa yang tengah kita tanggung hari ini, percayalah Tuhan selalu mempunyai jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan
di setiap jalanku, di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan kita bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar atas beban hidup kita hari ini. Dan dengan cara yang ajaib, Dia pasti akan menyatakannya melalui mujizat-mujizatnya yang terjadi di sepanjang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa tema saya kali ini adalah Hope Wins, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mendasari sharing saya pada saat ini dengan membuka sama-sama firman Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, dari Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Oke, kita mau membaca bersama-sama Roma 8 ayat ke-18 sampai ke-25. Judul dari perikop ini, pengharapan anak-anak Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang terakhir kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-25, dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada orang yang berulang tahun, maka pasti akan ada kue ulang tahun. Dan kalau ada kue ulang tahun,
pasti ada lilin yang dinyalakan. Dan kalau ada lilin yang dinyalakan, maka pasti akan ada permintaan untuk make a wish. Sebelum dia memotong kue itu, pasti semua bersorak, make a wish, make a wish. Setelah meniup lilin ulang tahunnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali, bahkan begitu banyak orang seringkali menyamakan antara harapan, hope dalam bahasa Inggrisnya, dengan keinginan atau wish pada bahasa Inggrisnya. Jadi seringkali orang menyamakan harapan dengan keinginan. Pada waktu orang berkata make a wish, nah, bayangan orang itu dia sedang mengungkapkan semua harapan-harapannya di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hope dan wish itu beda. Harapan dan keinginan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau perhatikan, sebenarnya keduanya sama sekali berbeda. Sebab Bapak Ibu Saudara, harapan itu lebih kompleks daripada sekedar keinginan. Harapan memiliki nilai dan ungkapan emosional yang kuat dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Inilah yang membuat orang yang memiliki harapan dalam hidupnya akan lebih bersemangat untuk mewujudkannya. Dan ia akan berusaha untuk mencari jalan untuk mencapai harapannya daripada sekedar memiliki keinginan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara harapan, hope, dengan keinginan, wish. Dalam bidang psikologi, Bapak Ibu Saudara, beberapa penemuan juga menemukan betapa hebatnya peran pengharapan dalam hidup seseorang. Para psikolog menemukan, Bapak Ibu Saudara, bahwa harapan adalah faktor utama dalam menjelaskan ketangguhan seseorang untuk bisa bertahan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak baik, bahkan situasi yang tidak memberikan harapan bagi dia. Harapan diibaratkan sebagai kekuatan yang mengarahkan hidup itu. Jadi sekali lagi saya katakan, harapan seringkali diibaratkan dengan kekuatan yang mengarahkan hidup. Sebab tanpa pengharapan maka hidup pun pasti akan berakhir. Nah, apa yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan, pernyataan Paulus bahwa penderitaan yang sedang kita alami akan menghasilkan kemuliaan yang akan datang. Kita bisa membaca tentang hal itu di ayat yang ke-18 tadi. Di dalam ayat yang ke-18 tadi juga syarat dengan pernyataan yang penuh dengan pengharapan. Melalui pengalaman Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita pasti mengalami penderitaan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Sebab penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Namun di balik hal itu, ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kemuliaan yang akan datang kalau kita tetap berpegang teguh dengan pengharapan kita. Itu sebabnya selalu dikatakan jangan pernah putus pengharapan. Dengan memiliki pengharapan, selalu ada alasan untuk menantikan saat pengharapan itu tiba. Jadi ada semangat yang menyertai pengharapan.
Temuan para peneliti di atas, Bapak Ibu Saudara, hanya peneguhan pernyataan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa setiap temuan atau penelitian atau para psikolog dan sebagainya itu hanya meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam pengharapan kita dapat bertahan menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita dapat bertahan dalam penderitaan, aniaya, atau apapun yang lainnya itu. Hanya dengan pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bahas mengenai pengharapan. Pengharapan itu terdiri dari dua jenis, yaitu pengharapan penuh dan satunya lagi kurang pengharapan. Makanya seringkali kita mendengar istilah menaruh sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi ada pengharapan yang sepenuhnya, ada juga pengharapan yang kurang, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang membuat orang bisa memiliki pengharapan yang penuh maupun yang kurang pengharapan tadi. Ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah motivasi dalam diri orang yang bersangkutan. Motivasilah yang membuat orang bisa terdorong untuk meraih sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah value, nilai. Seberapa bernilaikah harapan itu? Sehingga kita sungguh-sungguh menantikan dan ingin mencapainya. Sebab jika kita tidak merasa bahwa pengharapan kita cukup bernilai, jika apa yang kita rasakan bahwa pengharapan kita itu tidak cukup bernilai dan tidak memiliki motivasi yang jelas, maka ketika penderitaan atau rintangan muncul, maka kita akan kehilangan semangat dan dengan mudah kita bisa menyerah kalah. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini sekali lagi mengajak kita untuk bisa melihat penderitaan sebagai ujian pengharapan kita. Ujian pengharapan kita. Orang yang berpengharapan selalu punya alasan untuk menang atas penderitaan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita melihat penderitaan sebagai ujian pengharapan kita. Dan orang yang berpengharapan selalu punya alasan untuk menang atas penderitaan. Itu sebabnya jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menyerah kalah, sebab selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan kita. Mari sekali lagi sebagai respon kita mau menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur mengenalmu, yang penuh kasih. Telah kulihat karyamu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya
jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Ku bersyukur mengenal-Mu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku selamanya, di sepanjang hidupku. Selamanya Kau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu tak berkesudahan. Kasih dan setia Tuhan. Oh yeah. Engkaulah Tuhan, tempat kami berharap, tempat kami bersandar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berharap kepada apapun yang ada di dunia ini, sebab semua itu hanya fana.
Mari kita letakkan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada apa yang kita punya hari ini. Jangan berharap kepada sesuatu yang fana, tapi letakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada sesuatu yang kekal, yaitu kepada Tuhan. Sebab Dia akan memenuhi segala pengharapan kita, bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang akan selalu Dia kerjakan dalam hidup setiap kita. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan berbahagia orang yang meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu. Dengarlah suara kami ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama. Di saat beban masalah menghimpit hidup kami, dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Jiwa kami menanti-nanti dan kami mengharapkan firman-Mu, yang memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami akan menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang selalu mempunyai pengharapan. Terima kasih untuk selalu bersama kami, melewati segala tantangan yang ada dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan sejati. Haleluya. Mari semua kita yang berharap kepada Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin.